Investor asing kembali. Saat banyak investor domestik masih dihantui ketakutan, modal asing diam-diam mulai menyusup masuk ke pasar modal Indonesia. Investor asing mulai memborong saham-saham berkinerja bagus dan berprospek cerah. Setelah berbulan-bulan mengalami tekanan jual dan arus keluar modal asing yang besar, pasar saham Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Penguatan indeks harga saham gabungan sejak akhir pekan lalu hingga melonjak 5,03% pada sesi pertama perdagangan hari ini, Senin 15 Juni 2026, menjadi sinyal bahwa investor asing mulai kembali melirik aset Indonesia. Sejumlah sentimen positif muncul bersamaan dan mengubah persepsi terhadap prospek ekonomi nasional. Data perdagangan menunjukkan bahwa pada akhir pekan lalu, Jumat 12 Juni 2026, investor asing telah mencatatkan pembelian bersih net buy di pasar saham Indonesia. Arus modal asing mulai masuk dan itu menjadi katalis awal penguatan IHSG setelah sebelumnya pasar saham Indonesia dibebani aksi jual yang mencapai sekitar 67 triliun sepanjang tahun berjalan year to date dari Januari sampai 12 Juni 2026. Nah, masuknya dana asing juga sejalan dengan peningkatan minat investor global terhadap instrumen keuangan Indonesia setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI rate menjadi 5,50% dan memperkuat daya tarik imbal hasil aset domestik seperti surat berharga negara SBN dan sertifikat rupiah Bank Indonesia SRBI. Pada perdagangan hari ini, Senin 15 Juni 2026, sentimen positif datang dari berbagai arah. Dari eksternal, pasar menyambut baik tercapainya kesepakatan damai antara Amerika dan Iran. Ini kesepakatan awal, tetapi sudah memberikan sentimen positif. Kesepakatan ini membuka jalan bagi berakhirnya konflik perang yang sudah berlangsung 100 hari di Timur Tengah. Kesepakatan tersebut mendorong harga minyak mentah dunia turun tajam dari di atas $100 per barrel, sekarang di bawah $90 per barrel. Dan ini mengurangi risiko inflasi global. Bagi Indonesia yang masih mengimpor minyak mentah dalam jumlah besar, penurunan harga minyak dunia menjadi kabar baik, karena ini berpotensi memperbaiki neraca transaksi berjalan, mengurangi tekanan terhadap APBN, anggaran pendapatan belanja negara, serta memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar dan mata uang kuat lainnya. Dari dalam negeri, ada juga sentimen positif. Pasar juga mengapresiasi respons pemerintah Indonesia terhadap berbagai kritik dan masukan yang berkembang di masyarakat. Masukan terhadap program-program pemerintah agar dilakukan perbaikan dan tata kelola. Sikap terbuka pemerintah untuk mendengar aspirasi publik dipandang oleh para investor sebagai langkah positif dalam membangun kembali kepercayaan, membangun kembali trust terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Kepercayaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan arah modal, apakah mengalir atau tidak mengalir ke suatu negara. Ketika kepercayaan meningkat, risiko menurun dan dana investasi cenderung kembali masuk. Sentimen positif lainnya datang dari keberhasilan Danantara menerbitkan obligasi yang mendapat sambutan baik dari investor global. Nilai obligasi mencapai 1,5 miliar, tetapi pemesanannya mencapai 4,5 miliar lebih. Ini mengalami oversubscribe, tanda bukti bahwa investor global percaya terhadap Indonesia. Respon positif terhadap instrumen utang tersebut menunjukkan bahwa investor asing masih menaruh kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia dan kualitas aset-aset strategis nasional. Keberhasilan penerbitan obligasi Danantara menjadi indikator bahwa Indonesia tetap memiliki aset yang kuat ke pasar keuangan internasional meskipun kondisi global masih penuh ketidakpastian. Pada saat yang sama, rupiah mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan. Hari ini, Senin 15 Juni 2026, rupiah berada di level 17.800 per dolar Amerika, turun dari level tertinggi 18.200 yang pernah dicapai pekan lalu. Menguatnya rupiah menjadi sinyal bahwa tekan terhadap pasar keuangan domestik mulai meredah. Bagi investor asing, stabilitas nilai tukar merupakan salah satu pertimbangan utama
sebelum mereka menempatkan dana di pasar saham dan obligasi Indonesia. Dengan kombinasi berbagai sentimen tersebut, banyak pelaku pasar meyakini bahwa titik terendah dari indeks harga saham gabungan, the bottom ya, kemungkinan besar sudah terlewati. Jadi titik terendah sudah terlewati. Nah, setelah mengalami koreksi yang dalam selama berbulan-bulan terakhir, valuasi banyak saham berkapitalisasi besar, big cap, kini berada di level yang menarik. Tidak sedikit emiten berkualitas dengan fundamental yang kuat yang diperdagangkan pada PE ratio di bawah 10 kali. Bahkan sejumlah saham-saham hebat PE ratio-nya di bawah 6 kali. Ini menjadi pertanda bahwa time to buy ini jauh lebih murah dibandingkan rata-rata historis maupun pasar regional. Karena itu, periode saat ini dipandang oleh para analis sebagai fase awal bottoming out atau pembentukan dasar baru pasar modal, pasar saham. Bottoming out itu mulai terendah, mulai bottoming out. Dalam siklus pasar modal, fase ini seringkali menjadi momentum terbaik bagi investor jangka panjang untuk mulai masuk, mulai mengakumulasi saham-saham unggulan sebelum terjadi kenaikan yang lebih besar. Bank-bank besar, emiten telekomunikasi, emiten komoditas, energi, dan sejumlah perusahaan konsumer berkapitalisasi besar menjadi sektor yang banyak dilirik investor asing karena memiliki neraca keuangan yang kuat, arus kas yang sehat, dan kemampuan menghasilkan laba yang konsisten. Secara fundamental, Indonesia tetap merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia dan paling prospektif dengan jumlah penduduk lebih dari 285 juta jiwa. Kelas menengah yang terus bertumbuh, bonus demografi yang sudah mencapai 71% dari total populasi, kekayaan sumber daya alam yang masih besar, serta potensi hilirisasi industri yang masih panjang. Indonesia dinilai terlalu besar untuk ditinggalkan investor global dalam jangka panjang. Dalam sejarah pasar modal Indonesia, setiap periode arus keluar modal asing yang besar pada akhirnya selalu diikuti oleh gelombang masuk yang jauh lebih besar ketika sentimen negatif berubah menjadi sentimen positif. Sekarang sudah terjadi sentimen positif. Karena itu, meskipun investor asing masih mencatatkan penjualan bersih sekitar 67 triliun sepanjang tahun, year to date, banyak pelaku pasar mulai meyakini bahwa tren tersebut akan berbalik pada semester kedua 2026. Dana asing yang keluar diperkirakan akan kembali mencari peluang di pasar di saham-saham yang valuasinya sudah murah dan prospek pertumbuhannya kuat. Indonesia memenuhi kedua kriteria tersebut. Meski demikian, proyeksi bahwa investor asing akan mencatatkan pembelian bersih lebih dari 100 triliun sepanjang tahun ini masih merupakan pandangan optimistis bergantung pada sejumlah faktor, antara lain stabilitas rupiah, keberlanjutan reformasi ekonomi, perkembangan suku bunga global, serta konsistensi pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar. Jika faktor-faktor ini terjaga, peluang kembalinya dana asing dalam skala lebih besar ke pasar modal Indonesia terbuka lebar. Bagi investor, pesan pasar saat ini cukup jelas. Ketika sentimen mulai membaik, rupiah menguat, investor asing kembali membeli, dan valuasi saham masih murah, peluang seringkali datang sebelum mayoritas pelaku pasar menyadarinya. Saat itulah pasar biasanya mulai bergerak naik lebih dulu. Indonesia terlalu besar untuk diabaikan, terlalu kaya untuk ditinggalkan, dan terlalu prospektif untuk tidak dilirik investor global. Kita yakin investor global akan kembali dan dana asing akan mengalir kembali ke Indonesia. Pertanyaannya bukan apakah mereka akan datang, melainkan apakah investor domestik sudah lebih dulu berada di pasar agar tidak ketinggalan.